Masih di cerita hati karena setiap cerita Berkesan di hati. Nah, sekarang lagi ini teh apa? Baca-baca tulisan ya. Saya gua bisa baca nih cerita hati. Maksudnya itu SD juga bisa. keahliannya Mas Coba Yus saya tuh kepikiran bukan nih, gimana? kira-kira kalau baca gini bisa baca tulisan dokter nggak? Kan tulisan dokter mah tulisannya aja Tadi udah kita nggak bahas baca. sama Pak Ustadz, sebenarnya yang kita lihat dari grafologi itu bukan kontennya, bukan isinya. Tadi betul. kita kembali kepada marginnya seperti apa, ukurannya seperti apa, spasinya seperti apa, spasi antar barisnya misalnya seperti apa gitu. Jadi bukan kontennya, bukan isinya gitu. Jadi bukan curhatannya gitu Bukan ya. curhatannya. Gitu. Betul, dan yang lebih penting lagi kalau misalnya tulisan dokter yang di resep itu nggak bisa dianalisa juga, harusnya lewat yang kayak begini ya Mas. Iya. Lebih Mungkin gitu. apa Kalau tulisan disebutnya? dokter itu yang fokus itu Lebih adalah valid yang seperti ini. kecepatan. Kalau mereka menulisnya cepat, dari grafologi mengartikannya kecepatan berpikir, bertindak mereka tuh cepat. Gitu. Iya, harus gitu. Ini gitu emang ya. sebenarnya mau Ini ngasih ada apa ini. sih sama Mas Yus? Coba apa dibaca sini ya. Apa sih namanya? Apa baca apa namanya? Karakter. Oh, jadi gini Mas, jadi ada 4 tulisan Iya. dari orang yang berbeda. Bisakah Mas Yus menganalisa hal tersebut? Walaupun nggak harusnya sih panjang ya. Tergantung kita kebutuhannya apa dulu. Oke, ini analisa cepat nih Mas. Iya. Ini pasti kan ada beda-beda. Mungkin Mas bisa bacain dari tulisan yang berbeda ini, satu yang seperti ini. Jawin pegangin satu, Jawin pegangin dua. Izin pegangin satu. Ini kan pasti hasilnya beda ya Mas ya? Iya. Nah mungkin bisa Mulai dari saya. dibacain dalam tanda petik Mas. Ya, Tia satu. Ya. Dia satu. Ya. Uy nggak dapat. Oke, Wi dapat. Oke. Yang itu, yang Ya. Tia, yang Uwi, yang saya, yang Jawin Tia pegang. dulu, Tia. Ya, kalau ini kita melihat yang menonjolnya itu adalah hurufnya ditulis dengan sambung, tulisan sambung. Iya. Ya, beda dengan mungkin yang Iya, lain. yang lain Tulisan blok. sambung ini adalah orang yang berpikirnya tuh runut atau sistematik, Semantik, ya. gitu ya. Kita beralih ke ini. yang berikutnya. Yang tulisan yang kedua dan ketiga ada miripnya, walaupun yang ketiga lebih besar. Yang kita lihat adalah bentuk I-nya yang nomor 2 ini I-nya terbalik. Di bawah, Di ya. bawah. Yang di sana itu I-nya di atas sama dia titiknya. mirip, dia cuma bulat di atas. Ya. Kedua tulisannya menunjukkan orang yang butuh perhatian. Titik seperti ini. Kalau dia terbalik seperti ini lebih tersembunyi pengen diperhatikan. Kalau itu Ini lebih benar menonjol pengen menonjol, diperhatikan. perhatiin saya. Yang berikutnya, yang keempat Ini dan mungkin kelima. udah mendekati weekend, jadi perhatian itu ya. Oke, yang keempat dan kelima. Yang keempat, kelima itu kalau yang Mirip keempat juga itu ya? kita bilang murninya tuh huruf cetak. Beda dengan Iya. yang pertama ini Iya. huruf sambung, dia benar-benar murni. Kalau yang terakhir itu masih ada sambungnya. Ini kalau dia murni huruf cetak semua, orangnya tuh berpikirnya multitasking. Jadi sekaligus itu bisa menguasai beberapa hal. Oke. Ya harusnya kalau yang ini Itu belum tulisan tentu. Ini baru begini doang yang ini. Yang ini Aku Kalau yang terakhir itu yang menonjol itu dia hatinya T itu tersambung dengan itu adalah orang yang tekun. Oke. Kita buka ya, punya siapa? Ya. Yang pertama itu tulisan tangannya saya. Oke. Yang kedua, ini tulisan tangannya siapa? Wi ya? ini saya tulisan karena ini hari Jumat, jadi sudah mendekati. Butuh perhatian. Yang ketiga tulisan tangannya Mice. Mice. Butuh perhatian ya. Oh my god. Yang keempat, Yang keempat ini punya saya. yang kelima Mas Reli ya. Oh, yang kelima Bisa punya apa siapa? Oh, yang kelima ada punya kreatif kita. Oke, ternyata kita sudah dibacain ya dengan sebuah tulisan tangan paling tidak bisa mengetahui sedikit tentang karakter kita. Itu memang benar banget, Mas. Minta perhatian. Oh, minta perhatian ya? Kan aku udah bilang. Tuh, berdua sama-sama butuh perhatian. Bisa saling memperhatikan Iya. ya. Mas, ilmu grafologi ini bisa dipelajari oleh siapapun? Oleh siapapun. Di tempat saya mengadakan pelatihan, bahkan kita, kalau di dunia ada satu orang yang sudah tingkatnya dokter, dia memulai pelatihan grafologinya mulai 9 tahun. Di tempat saya 9 tahun saya masih belum berani untuk certified, tapi yang termuda itu 12 tahun sudah bisa. Dan tidak harus dari psikologi. Oke, dari Kebetulan mungkin saya siapapun psikologi, aja. Tete juga dari psikologi ya. Tidak harus dari psikologi. Oke. Berapa lama Mas untuk bisa ikut pelatihan tersebut? Untuk workshopnya sendiri saat ini kalau kita bilang yang baiknya adalah 3 hari. Itu 3 kita hari. cukup teori, Berapa cukup jam praktek. satu hari? 8 jam. Jadi 8 8 jam. kali 3 hari.
Wow, oke juga ya. Iya. Tapi paling tidak kita bisa menganalisa diri kita sendiri, menganalisa anak kita ya. Iya, Kalau ada iya. problem kan bisa juga ya. Ya termasuk apakah sang mungkin anak-anak itu dia anak yang benar-benar baik di depan kita atau Tapi dia ternyata di belakang bermasalah mata ya. atau tidak termasuk Kalau sang ini gimana, Mas? Kan bisa menganalisa diri sendiri. Ya udah tulisannya dibikin bagus-bagus gitu. Terus Ya, biar itu beda. diri sendiri jadi kan bagus. tujuannya itu kita mengenal diri. Kalau kita hanya membuat Membohongi diri itu iya, ya. Iya, dan kita tahu itu tulisan yang dibuat-buat itu. Ini ketahuan tukang bohong nih. Mohon kelihatan kan Mas ya karakternya ya, tanpa harus menganalisa tangan kan ya. Jadi orang tadi tebakanmu untuk kreatif itu kreatif untuk bohong ternyata. Wih, kalau berbicara tentang ilmu tulisan tangan ini di zamannya Nabi itu Kalau ada zaman ilmunya nggak? Khalifah Umar lebih kepada konten karena kesalahpahaman. Karena waktu itu belum ada titik-titik, jadi bak, tak, segala macam itu Ya. nggak titik, maka kesalahpahaman. Arab gundul gitu? Ya, Arab gundul, sehingga terjadilah suruh akbilhu jadi uktulhu. Nah, suruh menerima malah akhirnya disuruh membunuh. Nah, maka sejak saat itu dibetulkan mengenai tulisan. Tapi di sisi lain, kalau di Rasulullah mengingatkan hati-hati dengan orang yang bisa melihat grafologi bukan pada tulisan, tetapi kepada itaku firasatal mukmin, yaitu raut muka. Karena sebetulnya orang itu tahu apakah dia bohong atau tidak dilihat dari raut muka. Sehingga Nabi tahu orang ini bohong atau tidak. Ya. Ketika orang datang pura-pura begitu, pura-pura begini, Nabi tahu hati-hati kamu karena orang bohong itu ketahuan dari wajahnya. Iya, iya. Tidak dari tulisan tangan ini karena memang yang namanya ekspresi kan tidak hanya di tangan. Betul. Iya. Jadi, ya. Disebutnya tuh kesan pertama ya, Iya. pada casing yang kita tampilkan. Selain satu ini kita akan ungkap kembali mendeteksi kebohongan, grafoforensik. Apa sih itu? Selain satu ini kita akan ungkap. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan.